Halo guys, ketemu lagi bareng gue Adele di channel Real Horror Story. Di mana di channel ini akan menceritakan tentang kisah-kisah mistis berdasarkan pengalaman nyata atau real story. Dan sebelum gue lanjut, silakan klik tombol like dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan juga klik tombol lonceng supaya kalian akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari Real Horror Story. Dan juga jangan lupa untuk komen serta share jika kalian suka dengan channel gue ini. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2012. Waktu itu gue ngelihat story WA dari beberapa teman-teman gue. Itu mereka ngucapin ucapan bela sungkawa atas meninggalnya seseorang. Sepertinya sih gue gak kenal ya orang ini. Cuman gue ngerasa kok kayaknya gak asing gitu. Jadi gue gak asing sama orang yang meninggal itu gitu. Kayak gue pernah ngerti tapi di mana gitu. Gue lupa-lupa ingat. Nah sampai akhirnya ada salah satu temen gue senam. Jadi gue waktu itu ikut kayak senam gitu aerobik kan. Nah ini temen gue itu juga ternyata dia pasang story dan ngucapin bela sungkawa kayak gitu kan. Nah berhubung gue deket sama dia, akhirnya gue capri ini karena gue penasaran gitu. Gue nanya, Mbak, itu siapa sih yang gak ada? Gitu kan. Terus dia jawab, itu kan perancang nih loh, tadi gitu. Dia tuh desainer katanya, kayak gitu. Jadi orang yang meninggal ini salah satu desainer gitu di kota gue gitu. Emang belum terlalu ini sih tenar gitu ya, tapi dia udah mulai ngerintis lah, udah mulai banyak dikenal gitu meskipun belum terlalu tenar-tenar banget kayak gitu. Terus akhirnya gue nanya lagi, emang meninggal kenapa Mbak? Sakit gitu. Terus dia jawab, enggak say, emang kamu gak tahu kan dia gak ada dibunuh, katanya gitu. Terus gue setengahnya juga kaget, hah dibunuh? Iya say, perampokan, katanya gitu teman gue ini. Nah terus dia itu ngirimin foto guys ke gue gitu lewat chat WA gitu kan. Dia ngirimin beberapa foto dan ternyata itu foto si desainer ini. Jadi foto korban di TKP gitu yang no sensor guys. Itu bener-bener ya udah keadaan waktu dia nggak ada dengan darah-darah kayak gitu. Terus gue mikir, aduh kenapa dikirimin ke gue gitu kan. Terus gue ngomong sama teman gue, ya mbak kok malah dikirimin sih ke aku, gue bilang gitu kan. Terus dia itu ngejawab di chat, hahaha takut ya, kata dia gitu. Terus gue bilang, enggak sih. Terus gue ngomong lagi, lah kok kamu bisa dapat foto-fotonya sampai sedetil itu? Gue bercanda, ayo jangan-jangan nih kamu tersangkanya nih, gue gituin guys. Terus dia langsung sewot kan otomatis. Terus enak aja ngaco kamu, ini aku dapat dari temanku tuh polisi, dia yang datangin tempat TKP-nya gitu. Oh gitu ya, ya udah akhirnya kan ceritanya udah nih chatnya gitu. Gue tuh malah nggak tahu kenapa jadi kayak kepikiran gitu. Gue penasaran aja, ini dia tuh siapa gitu. Karena meski gue ngerasa nggak kenal gitu kan, cuman kayaknya gue pernah tahu gitu. Cuman di mana gitu gue lupa gitu kan.
Nah, sampai akhirnya waktu itu gue ada kayak ibadah gitu ya, di tempat ibadah, dan gue datang lah untuk ibadah waktu itu. Cuman ibadahnya itu belum mulai gitu. Gue lagi cari tempat duduk di tempat ibadah itu, dan gue duduk. Tiba-tiba gue ngerasa nggak enak guys gitu. Gue ngerasa kayak ada sesuatu lah yang berdiri di deket gue gitu. Itu sore hari guys, jadi ibadahnya tuh sore ya, sekitar jam-jam mau maghrib lah ya. Itu ibadahnya mau maghrib gitu. Terus gue ngeliat, nggak ngeliat ya, jadi gue ngerasa ini ada yang berdiri nih di sebelah sebelah bangku gue gitu, di sebelah kanan bangku gue, karena kan gue duduknya di pinggir nih, jadi emang samping gue tuh nggak ada bangku gitu, kayak jalan gitu kan. Nah dia berdiri di situ, terus gue liatin dari sudut ekor mata gue kan, dari di sudut mata gue gitu. Gue ngelihat ternyata dia itu sosok yang diupload sama temen gue guys. Jadi si korban ini gitu, dia berdiri di sebelah gue dengan baju yang sama yang dia pakai waktu dia terbunuh. Jadi udah dengan darah kayak gitu guys, dan posisi baju yang berdarah, dan dia cuma diem. Terus gue sempet diem dulu, gue coba nggak perhatiin sampai beberapa detik lah ya, tapi dia itu tetap berdiri di sebelah gue guys. Dan gue coba buat ngeliat lewat ekor mata gue lagi, dia ada di situ, dia masih di situ. Sampai akhirnya gue tanya, kamu kenapa ngedatengin aku? Mau apa? Gue nanya gitu dalam hati. Nah, si sosok ini cuma diem, tapi kayak dia itu minta tolong gitu. Dan gue gak ngerti dia minta tolong apa. Terus gue nanya lagi, kamu mau apa? Dia diem. Akhirnya gue bilang gini, ya udah, kalau mungkin kamu sekarang nggak tenang karena mungkin kamu ngerasa nggak terima dengan musibah yang kamu terima, nanti aku bakalan bantuin doain buat kamu ya, biar kamu tenang di sana, biar pembunuh kamu cepet tertangkap. Gue bilang kayak gitu guys. Dan setelah gue bilang kayak gitu, dia lenyap, dia hilang. Dan pas kemudian ibadah gue mulai. Ya udah, akhirnya gue selesain kan ibadah gue. Cuman dalam hati gue juga bingung gitu. Ini dia siapa gitu? Kok gue nggak asing? Akhirnya pas gue udah selesai ibadah, gue pulang ke rumah. Gue coba cari. Gue cari, siapa tahu gue nemuin clue gitu. Gue nemuin kunci dari pertanyaan gue tentang siapa orang yang jadi korban pembunuhan ini gitu. Ya emang gue udah tahu dia desainer gitu ya. Cuman apa yang gue tahu tentang dia gitu. Karena gue ngerasa gue gak asing gitu. Gue gak asing sama dia. Akhirnya gue bongkar-bongkar meja gitu kan. Terus jatuhlah satu buah kartu nama. Pas gue ambil,
gue baru inget guys, ternyata itu kartu nama milik dia gitu, jadi milik desainer ini. Dan gue baru inget, dan itu emang kejadian udah lama banget, jadi sekitar ya mungkin dari tahun itu setahun ke belakangnya gitu. Jadi setahun sebelumnya itu pernah ada temen gue yang datang ke kafe waktu gue lagi nyanyi. Nah, dia datang bareng sama temennya. Terus pas gue lagi break, gue kan mau ke toilet nih ya. Si teman gue ini manggil. Jadi tadinya gue nggak ngerti kalau ternyata ada teman gue datang di situ gitu. Karena dia duduknya di teras, sementara gue kan performnya di dalam kan, di indoor, dan dia duduknya di outdoor gitu. Nah terus dia manggil gue kan, akhirnya gue samperin gitu. Terus ya kita sempat ngobrol lah bentar gitu. Terus dia ngenalin temennya, dia bilang, Cin kenalin nih gitu, nih teman aku, dia desainer loh gitu, kata dia gitu. Nah terus ya udah, gue kenalan kan, kita saling jabat tangan gitu. Kalau zaman dulu belum pandemi ya guys, kan masih boleh tuh ya jabat tangan. Terus dia nyebutin namanya gitu. Nah terus temen gue ini bilang sama gue gini, terus Cin, kamu kalau mau bikin gown gitu kan, jadi kayak gaun gitu, buat perform maksudnya kan, buat nyanyi gitu, kayak wedding gitu kan. Terus dia bilang, kamu kalau mau bikin gown di dia aja nih, bagus loh desainnya, keren, ntar pasti dikasih harga murah lah, kan udah kenal ini, kata dia gitu. Nah terus si desainer ini juga ngomong sama aku gitu, dia bilang, iya kak, kalau mau bikin boleh lah, ntar japri aja, kata dia gitu. Nah pas dia bilang gitu, dia sambil ngeluarin kartu nama dan dikasihlah ke gue gitu, ini kartu nama aku kak gitu, chat aja, kata dia gitu, kalau misal butuh-butuh. Ya udah gue terima kan kartu namanya, gue jawab, oh iya makasih ya, ntar deh kalau misal akunya dapet job gede, ntar aku bikin gaun di kamu, aku ngomong gitu ke dia. Nah karena itu breaknya udah kelar gitu kan, jadi gue harus mulai lagi perform untuk season berikutnya di cafe itu. Gue pamitan sama mereka berdua gitu, gue tinggal dulu karena gue harus perform lagi kayak gitu guys. Terus ya udahlah, pas gue belum selesai performnya ternyata temen gue ini udah pulang duluan gitu. Mereka sempat pamitan lah gitu sebelum mereka balik, dan mereka pulang gitu. Dan setelah itu gue emang belum pernah ketemu lagi sama mereka berdua sampai setahun kemudian gitu. Jadi gue gak lupa juga sama si desainer ini gitu kan, karena gue juga baru pertama kali ketemu itu. Nah akhirnya gue ngerti nih kenapa si desainer ini bisa ngedatengin gue arwahnya gitu kan, karena gue pernah kenal dia, dan ada salah satu barang dia yang ada di gue kan, kartu namanya itu. Dan juga karena gue ngelihat foto dia, foto dia di tempat TKP gitu. Jadi foto badannya dia waktu dia jadi korban pembunuhan, dan itu benar-benar fotonya itu no sensor guys, kayak gitu. Ya udah, akhirnya setelah gue temuin nih jawaban dari pertanyaan gue kan, terus gue doa guys, gue doain buat dia supaya dia tuh tenang gitu, supaya diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya gitu. Dan kalau memang dia jadi korban pembunuhan, supaya pembunuhnya ini cepat tertangkap gitu. Nah gue kan sebelum gue doa gitu, gue tuh juga sempet nyoba browsing nih ya, browsing, dan ternyata beritanya itu udah masuk di surat kabar gitu, tapi gue bacanya lewat Google gitu kan, lewat browsing gitu. Nah
itu kan jadi kayak seolah-olah tuh dia pembunuhannya itu karena perampokan gitu, karena emang ada beberapa barang-barangnya yang diacak-acak dan mobilnya itu dibawa kabur sama perampoknya gitu. Terus saat itu kan gue doain nih ya. Nah pas gue doa itu, gue itu ngerasa kalau kayak gue ada yang ngasih tahu gitu, ini tuh bukan perampokan, tapi yang ngebunuh dia itu teman dia, teman diri sendiri gitu. Jadi teman deket dia gitu. Cuman gue nggak ngerti siapa, karena di situ gue nggak dikasih lihat gitu siapa pembunuhnya. Cuman gue dikasih kayak petunjuk aja, ini yang ngebunuh dia tuh orang yang dia kenal, bukan orang asing, kayak gitu. Nah ya udah, akhirnya setelah gue doa, gue ngechat ke temen gue senam itu gitu. Kan dia yang bilang ya kalau dia dapat foto-fotonya itu dari polisi kan, polisi yang nyelidiki kasus itu gitu, karena itu temen dia gitu. Terus gue ngechat, gue bilang, Mbak, kemarin yang foto-foto itu kamu kirim ke aku, emang benar kamu dapat dari polisi? Gue nanya gitu ke dia. Terus dia bales kan chat gue, iya Cin, beneran, kenapa gitu? Terus gue nanya lagi kan, kamu beneran kenal sama polisinya itu? Terus dia jawab lagi, iya, aku kenal orang, dia teman aku, kata dia gitu. Terus aku bilang, ya udah Mbak, aku titip pesan ya, tolong bilangin sama teman kamu itu supaya dia nyoba nyelidikin ke teman-teman deket dari si korban ini, karena mungkin tersangkanya ada di situ, jadi bukan murni perampokan. Gue bilang kayak gitu ke teman gue. Terus teman gue bilang, lah terus siapa? Dia gitu. Nah itu aku nggak tahu Mbak, ya pokoknya intinya cobalah selidiki semua teman-teman deket si korban ini gitu. Cuman kamu jangan nanya ya aku tahu dari mana, kan aku juga gak ngerti. Ya pokoknya intinya gitu aja lah. Terus kamu jangan ngomong kalau yang ngasih tahu itu aku, nggak perlu. Pokoknya kamu ngomong aja sama teman kamu itu, ada yang kasih tahu kamu supaya mereka nyelidikin orang-orang terdekat dari si korban. Terus akhirnya temen gue bilang, oke deh Say, ntar aku bilang ya sama temenku polisi yang nyelidikin kasus ini. Dia ngomong kayak gitu. Terus gue pesan lagi, beneran ya Mbak, nggak usah nyebut namaku. Ya pokoknya intinya kayak gitu aja lah gitu. Nah untungnya teman gue ini kan ngerti ya kalau gue memang indigo gitu. Jadi dia bilang, terus tenang aja Say gitu, aku nggak nyebut nama kamu, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya gue selesaiin kan chatnya ke teman gue ini gitu. Terus nggak sampai 24 jam kemudian gitu kan, itu pembunuhnya beneran ketangkep guys. Nah gue nggak ngerti juga apakah itu juga karena informasi dari gue juga, atau memang polisi-polisinya juga punya pemikirannya sama dengan gue nggak ngerti. Tapi intinya itu nggak lebih dari 24 jam kemudian akhirnya pembunuhnya itu ketemu guys. Dan itu ternyata bener, pembunuhnya itu temen deket dari si korban, jadi pacar korban gitu. Karena mereka kan LGBT ya, jadi dia punya pacar yang sejenis gitu, kemudian putus. Dan karena pacarnya ini nggak terima diputusin gitu, dia minta balikan, cuman si korban ini nggak mau. Dan si korban ini kebetulan dia deket sama
cowok lain lagi gitu. Nah, si tersangka ini pas gak sengaja ngelihat si korban sama temen deket barunya gitu. Dia panas kan, gak terima, dan dia ngedatengin si korban di kosnya gitu. Terus mereka cekcok sampai kemudian mungkin si tersangka ini kalap dan dia marah, terus nusuk si korban membabi buta pakai gunting jahit, guys. Dan itu karena mungkin udah gelap mata ya, udah dirasukin setan juga, dia benar-benar nusuknya itu membabi buta ke seluruh tubuh. Jadi itu emang benar-benar di sekujur tubuh si korban itu, dari kepala sampai kaki itu ada luka bekas tusukan, guys. Jadi itu emang benar-benar tusukannya itu banyak banget, sampai darahnya itu banyak banget. Karena polisinya itu juga ngomong gitu kan. Jadi waktu gue baca di berita itu polisinya bilang itu pembunuhnya tuh benar-benar sadis gitu, karena darahnya tuh sampai banyak banget. Dan si korban ini kayaknya sempet nyoba untuk melarikan diri, cuman dia udah posisinya nggak bisa berdiri kan, jadi dia kayak sambil tengkurap gitu, dia nyoba melarikan diri karena itu darah ada dari ruang tengah sampai depan pintu gitu. Jadi dia berusaha untuk mencoba melarikan diri gitu, mungkin sambil ngerangkak gitu ya guys. Terus tapi dikejar sama si tersangka dan ditusuk-tusuk lagi bagian punggungnya, sampai akhirnya kemudian si korban ini meninggal guys gitu. Dan karena saking takutnya, dia bawa guntingnya itu dan mencoba mengacak-ngacak rumah korban gitu, jadi kosannya korban, supaya seperti terlihat seperti perampokan kayak gitu. Terus dia ngambil mobil korban nih yang dibawa kabur, dan dia itu kabur ke luar Jawa guys, karena emang ini orang kan tersangkanya orang luar Jawa gitu. Jadi dia ninggalin mobil korban itu di bandara gitu, dan dia langsung kabur ke kota lain gitu. Jadi akhirnya mobil ini ditemukan oleh polisi di bandara kayak gitu guys. Dan itu terungkap kurang dari 24 jam seperti itu setelah tubuh korban ketemu ya, maksudnya 24 jam setelah korban ditemukan gitu, setelah gue juga kasih info ke temen gue gitu. Nah sudah itu, setelah gue baca di berita tersangka sudah ketemu, gue akhirnya doa lagi, gue bersyukur kan, gue ucap syukur sama Tuhan gitu, doa gue didengerin gitu. Akhirnya si korban ini dapat keadilan seperti itu. Dan sepintas gue lihat dalam doa gue, korban ini tersenyum guys ke gue gitu, dan terus hilang gitu ya. Semoga lah si korban sekarang udah tenang di sana ya, udah diberi tempat yang layak di sisinya. Amin amin. Nah itu guys tadi cerita gue tentang gue didatengin ya sama salah satu korban pembunuhan, dan ternyata dia juga meminta tolong sama gue untuk didoain ya, intinya supaya dia dapat keadilan gitu atas kasus dia gitu. Oke guys, buat kalian yang mungkin punya cerita-cerita horor ya, kalian bisa kirimkan cerita-cerita kalian ke email dari Real Horror Story, dan emailnya Real Horror Story ini bisa kalian lihat di deskripsi. Nanti gue bakalan bacain cerita-cerita yang udah kalian kirimin di episode-episode selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk like video gue kali ini jika kalian suka dengan video gue,
dan share dan juga subscribe ya buat kalian yang mungkin belum subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian akan mendapatkan notifikasi saat ada episode-episode terbaru dari Real Horror Story. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.